Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Untung Prasetyo. Wow, dan di sini sesuai request ya, by request, itu salah satunya Alexa kalau nggak salah ya. Dan beberapa teman-teman itu request untuk meminta kisah tentang keluarga Ibu Saripah ya, digali lagi. Dan sebelumnya keluarga Bu Saripah ini muncul di Ndoro Putri, kisah keluarga Ndoro Putri Ratih Ayu. Dan jadi intinya untuk memenuhi permintaan teman-teman semua, malam ini kita akan sajikan satu kisah yang cukup menarik dari Mas Untung Prasetyo. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Kisah keluarga Bu Saripah. Tahun 1995 menjadi salah satu tahun terberat bagi kehidupan Saripah atau biasa dipanggil Ipah. Hari-hari indahnya sebagai seorang perempuan biasa dari 4 orang kakak beradik itu seketika berubah tatkala ada sosok makhluk gaib yang mengaku sebagai korin dari seorang wanita yang telah lama meninggal. Sosok makhluk gaib berwujud wanita muda seusianya itu mulai mengikutinya ketika Saripah sedang berada di rumah neneknya yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Saripah adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang lahir dan tinggal di sebuah daerah yang ada di pinggiran Jakarta. Ayah Saripah yang merupakan asli Betawi itu menikah dengan kembang desa asal Garut, Jawa Barat. Kala itu, Saripah baru saja menginjak usia 20 tahun. Ia tidak pernah menyangka jika apa yang dialaminya itu akan membawanya ke dalam kehidupan yang berbeda. Kehidupan dua sisi yang dijalani oleh Saripah pun sempat membuat Saripah hampir saja mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana tidak? Saripah yang kala itu sedang berada di dalam kamarnya atau sedang berada di depan televisi, tiba-tiba saja sudah berpindah tempat ke alam lain yang suasananya sangat mencekam. Terkadang Saripah merasa seperti berada di sebuah pegunungan, dan kadang juga Saripah merasa berada di hutan sunyi yang memiliki keanehan-keanehannya tersendiri. Selain berpindah ke tempat alam gaib, Saripah pun merasa sangat tertekan ketika tiba-tiba saja di sekitarannya muncullah makhluk-makhluk tak kasat mata dengan wujud aneh dan sangat menyeramkan. Semua itu berawal ketika Saripah sedang berjalan ke arah pemakaman desa di daerah Garut, tempat tinggal nenek dan keluarga besar ibunya. Kala itu, Saripah yang hendak berziarah ke makam kakeknya bersama dengan Bang Kodir serta ayah dan ibunya harus mengalami kejadian janggal yang belum pernah dialami sebelumnya. Saripah yang tiba-tiba hilang dari pandangan Bang Kodir, Panawi serta Bujani ternyata masuk ke alam gaib tanpa disadari oleh Saripah sendiri. Langkah kaki Saripah terhenti ketika pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Hamparan luas perkebunan yang dilaluinya bersama kedua orang tua dan kakak laki-lakinya itu seketika berbeda. Cahaya matahari yang sedari tadi masih menyinari sekitar tempatnya berada pun tiba-tiba saja menghilang, dan suasana terasa sangat mencekam dengan suara-suara aneh yang mulai didengarnya. Keadaan sekitar tampak seperti waktu menjelang maghrib. Agak gelap, tapi Saripah masih dapat dengan jelas melihat daerah tempatnya berada saat itu. Sekelebat bayangan hitam yang dilihat oleh Saripah mulai membuat rasa takut datang menyelimuti dirinya. Tubuh Saripah pun gemetar
ketika ia mulai mendengar suara tangisan pilu dari suara seorang perempuan yang membuat hatinya ikut bersedih. Kelebatan bayangan hitam yang muncul untuk kedua kalinya membawa serta aroma yang membuat Saripah merasa mual, ingin memuntahkan isi perutnya. Dengan tubuh gemetar, Saripah yang berharap untuk bisa kembali ke tempatnya semula berada bersama kedua orang tuanya pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dan betapa terkejutnya Saripah ketika ia berada di sebuah jalan setapak di bawah rumpun bambu lebat yang sangat menyeramkan. Suara gesekan pohon bambu yang tertiup angin sontak membuat bulu kuduk Saripah meremang. Apalagi ketika dia mulai melihat jauh ke depan, suasana terlihat sama sejauh mata memandang. Dan hal itu tentunya membuat Saripah mulai menitikkan air mata karena rasa takutnya sudah berada pada tingkat tertinggi. Sekelebat bayangan hitam pun muncul beberapa kali terlihat oleh Saripah hingga akhirnya muncullah sosok perempuan cantik dari lebatnya rumpun bambu. Dengan menggunakan kebaya hitam yang dipadu kain jarik berwarna coklat muda serta rambutnya yang disanggul membuat sosok perempuan itu terlihat sangat anggun sekali. Kamu sedang berada di alam gaib, Neng. Jangan bergerak sedikit pun, atau kau akan terus tersesat dan tidak akan pernah kembali ke duniamu, ujar sosok perempuan cantik itu sambil berjalan ke arah Saripah. Kemunculan sosok perempuan berkebaya hitam itu sontak membuat Saripah terkejut karena dia berpikir bagaimana mungkin ada orang yang tiba-tiba saja keluar dari dalam lebatnya rumpun bambu yang ada di sekitarnya itu. Bersama dengan itu, Saripah pun mendengar suara perempuan lain berbisik padanya. Tinggalkan perempuan itu, berlarilah terus ke depan sampai kau menemukan cahaya putih yang menyilaukan mata, ujar suara perempuan yang terdengar cukup jelas di telinganya. Rasa takut bercampur rasa bimbang pun mulai membuat Saripah kebingungan. Kala itu, logikanya sama-sama tidak mampu mencerna kejadian yang memang baru pertama kali dialaminya. Beruntungnya Saripah pun mulai mendapatkan sebuah kekuatan ketika mulai terbesit dalam hatinya untuk membacakan sebuah ayat suci Al-Quran yang langsung membuatnya merasa tenang. Entah apa yang ada di pikiran Saripah saat itu. Tiba-tiba saja muncul keinginan besar untuk berlari ke arah depan mengikuti bisikan suara yang tadi didengarnya tanpa ada rasa ragu. Saripah pun segera berlari ke arah depan dengan sekuat tenaga. Di antara langkahnya yang sedang berlari itu, kelebatan bayangan hitam terus mengikuti Saripah hingga akhirnya Saripah terjatuh karena ada dua tangan kurus berkuku hitam dan panjang keluar dari dalam tanah lalu mencengkram erat kaki Saripah. Sambil terus berzikir, Saripah menendang-nendang tangan kurus yang sedang mencengkram kaki kanannya itu hingga cengkraman erat itu dapat terlepas dari pergelangan kaki Saripah. Harapan untuk dapat kembali ke dunia nyata pun membuat Saripah bangkit, lalu kembali berjalan walau dengan rasa sakit di bagian kakinya yang membuat langkah Saripah menjadi pincang. Tepat seperti apa yang sudah diucapkan oleh suara yang didengarnya tadi. Di hadapan Saripah kini mulai terlihat cahaya putih yang perlahan semakin membuat silau pandangannya. Walaupun begitu, Saripah tidak menghentikan langkahnya sampai dia tidak lagi dapat melihat keadaan sekitar dan Saripah pun tidak tahu lagi apa yang terjadi saat itu. Saripah terbangun dari tidurnya di sebuah kamar yang sudah tidak asing lagi bagi dirinya. Ucapan rasa syukur yang didengar Saripah membuatnya mengedarkan pandangan ke sekitar yang dengan seketika membuat Saripah menangis sejadi-jadinya. Pelukan erat dari Bujani dan juga Nek Ijah membuat Saripah berucap syukur karena dirinya tahu jika saat itu dia sudah kembali berada di tengah-tengah keluarganya. Nek Ijah pun langsung memberikan Saripah air minum yang dengan seketika langsung ditenggak Saripah karena memang dia merasa kerongkongan sangat kering. Alhamdulillah, nyebut ya Neng, istighfar, ujar Nenek Ijah sambil terus mengusap-ngusap punggung Saripah. Alhamdulillah Ipah, akhirnya sadar juga Neng, saut Bujani sambil mengusap air matanya.
Udah, biarin aja dia tenang dulu. Yang terpenting kan Saripah udah kembali, udah sadar dia. Ucap Panawi yang merasa sangat senang dengan ditemukannya Saripah yang kini sudah mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Kala itu, Saripah yang tadinya berjalan di barisan paling belakang di antara Panawi, Bujani dan juga Bang Kodir tiba-tiba saja menghilang. Karena merasa khawatir, Pak Nawi pun langsung mengurungkan niatnya untuk berziarah ke makam orang tua dari Bujani dan memilih untuk mencari Saripah. Sesampai di rumah, Pak Nawi, Bujani, dan Bang Kodir dibuat pusing karena Saripah ternyata tidak berada di rumah Neja. Neja yang pada saat itu berada di rumahnya bersama Biela pun juga meyakini jika memang Saripah belum pulang. Setelah Panawi dan Bang Kodir yang dibantu dengan beberapa orang keluarganya mencoba mencari di sekitaran rumah keluarga terdekat dan juga di rumah tetangga-tetangganya, namun mereka tidak juga menemukan Saripah. Hingga akhirnya Bang Unus pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian hilangnya Saripah kepada pihak desa setempat. Dan sejak kabar itu beredar, warga sekitaran desa membantu pencarian Saripah dengan sukarela. Setelah melakukan pencarian di berbagai tempat yang dirasa menjadi tempat wingit ataupun angker, seorang warga yang sedang mencari bambu di sebuah tempat yang berada tidak jauh dari pinggiran sungai melihat sesosok tubuh tergeletak tidak berdaya di atas tanah. Orang yang bernama Mangkus itu pun langsung berlari meminta bantuan kepada para tetangganya untuk bersama-sama memeriksa sesosok tubuh yang telah ditemukannya. Akhirnya, pada hari ketiga dari pencariannya, Saripah pun ditemukan dalam kondisi lemah serta tidak sadarkan diri dan langsung dibawa pulang ke rumah Neija. Setelah kondisi kesehatan Saripah mulai membaik, Panawi pun lalu memutuskan untuk membawa Saripah kembali ke Jakarta. Tapi ada sesuatu yang membuat Panawi serta Bujani mengurungkan niatnya waktu itu. Ya, walaupun kondisi tubuh Saripah terlihat bugar, tapi Saripah sering terlihat melamun dengan pandangan matanya yang terlihat kosong. Entah apa yang sedang difikirkannya. Saripah sendiri juga belum bisa menjelaskannya, dan karena merasa ada yang tidak beres atas kondisi Saripah, Pak Nawi pun lalu memutuskan untuk menunda kembali kepulangannya ke Jakarta dan memilih mencari orang yang dapat menyembuhkan Saripah kala itu. Sebagian sukma Saripah tertinggal di alam lain, Bang Nawi. Harus ada dari pihak keluarga yang menjemputnya langsung ke sana, ujar Wak Rohim menjelaskan kepada Panawi setelah ia memeriksakan keadaan Saripah. Wak Rohim adalah seorang sesepuh desa yang mengerti akan ilmu agama dan juga memiliki keilmuan tentang hal-hal gaib. Menurut Wak Rohim yang mengetahui tentang hal-hal gaib, dirinya melihat sukma Saripah sedang berada di alam lain bersama sosok makhluk gaib yang memiliki sebuah keinginan untuk menyelesaikan permasalahan semasa hidupnya. Sebagian sukma anak Bang Nawi sudah dalam pengaruh sosok makhluk gaib itu. Jadi harus ada yang bisa datang membujuknya untuk mau pulang kembali ke tubuhnya lagi, ujar Wak Rohim yang baru saja menyelesaikan membuat air doa untuk Saripah. Biar saya aja, Wak. Biar saya aja ngelakuinnya, saut Bang Kodir dengan tegas. Sebenarnya ada sebuah risiko besar yang harus ditanggung oleh orang yang akan masuk ke dalam alam gaib itu. Resikonya adalah salah satunya mata batinnya akan terbuka dan orang tersebut pun harus mempelajari berbagai macam ilmu dan juga amalan-amalan yang sesuai dengan syariat agama agar akidahnya nantinya selalu lurus dan tidak mudah dibelokkan oleh makhluk-makhluk gaib yang dapat dilihatnya nanti, ujar Wak Rohim menjelaskan panjang lebar. Saya siap, Wak. Sebelumnya juga saya pernah belajar ilmu hikmah dari seorang guru. Jadi ya sedikit banyak saya ngerti dah sama hal-hal gaib di luar nalar manusia, balas Bang Kodir dengan penuh keyakinan. Di malam harinya, Wak Rohim yang sebelumnya telah meminta kepada keluarga Panawi untuk menggelar pengajian serta meminta disediakan sebuah kamar khusus untuk melakukan perjalanan spiritualnya bersama dengan Bang Kodir.
Mereka pun memulai proses penjemputan Sukma Saripah yang masih terjebak di alam gaib. Dengan doa-doa khusus, Wak Rohim dan Bang Kodir pun akhirnya dapat masuk ke alam lain dan mulai mencari Sukma Saripah. Wak Rohim juga meminta kepada Panawi jika tidak perlu menghiraukan jika nantinya akan ada suara-suara aneh yang terdengar dari dalam kamar tempat Wak Rohim dan Bang Kodir berada. Setelah beberapa saat terus berzikir, Wak Rohim pun dapat mengajak Sukma Bang Kodir untuk menyeberang ke alam gaib. Hal itu tidaklah terlalu sulit mereka lakukan karena memang Bang Kodir sendiri telah memiliki dasar-dasar dari ilmu hikmah yang memang pernah dipelajarinya. Oh, kayak begini ya rasanya ada di alam gaib ya, Wak. Rasanya kayak dalam mimpi dah, ujar Bang Kodir sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Ya, kurang lebihnya kayak di dalam mimpi. Tapi kita harus hati-hati ya, Jang, karena ini bukan tempat yang aman bagi kita. Sama halnya jika ada sosok makhluk gaib yang menampakkan diri ke dunia nyata, mereka akan dapat dilukai. Begitu juga halnya dengan kita saat ini, balas Wak Rohim mencoba menjelaskan. Tadi Wak lihat, adikmu berada di sekitaran tempat ini, Jang. Tempat yang sudah dikuasai oleh makhluk gaib yang dulunya mati penasaran, imbu Wak Rohim sambil terus menatap tajam ke arah sebuah tempat yang terlihat seperti hutan bambu. Apa saya coba panggil aja, Wak? Ya, siapa tahu si Ipa denger, balas Bang Kodir mencoba menyampaikan pemikirannya. Ya, sok atuh, Jang. Panggil dengan nama panggilan kamu. Dan juga ucapkan nama kamu. Jangan lupa baca bismillah sama zikir yang tadi udah Wak ajarkan ya. Balas Wak Rohim yang menyetujui atas apa yang dikatakan oleh Bang Kodir tadi. Neng Ipah, abang datang nih. Kita pulang nyok, seru Bang Kodir yang berteriak lantang setelah ia membacakan doa-doa dan juga mengucap salam. Ipah, ini abang lu, Neng. Lu di mana ya? Imbu Bang Kodir dengan suara lantang. Setelah beberapa kali memanggil nama Saripah, tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Suara pohon bambu pun mulai terdengar riuh dengan suara gesekan-gesekan pohon bambu. Seketika itu juga membuat bulu kuduk Bang Kodir merinding. Dan tidak lama setelah itu, muncullah sosok perempuan berkebaya hitam dari balik rumpun bambu. Sosok perempuan cantik itu tersenyum ke arah Wak Rohim dan juga Bang Kodir seolah menyambut keduanya dengan sangat ramah. Maafkan atas kelancangan saya yang sudah membawa Sukma Saripah ke alam tempat saya berada saat ini. Sebenarnya saya ingin mengembalikannya, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, ujar sosok perempuan berkebaya hitam dengan paras cantik tersebut. Ya, tidak apa-apa. Yang terpenting saat ini kami datang ke sini dengan maksud dan tujuan ingin membawa kembali Sukma Saripah yang masih berada di alam sini, balas Wak Rohim dengan sopan. Silakan saja Kiai, jawab sosok perempuan berkebaya hitam itu dengan singkat. Setelah mengatakan hal tersebut, keluarlah sosok Saripah dengan berwajah pucat dan tatapan mata yang kosong dari balik rumpun bambu besar. Sosok Saripah hanya terdiam sambil terus menundukkan wajah pucatnya, seolah tidak menyadari kedatangan Bang Kodir maupun Wak Rohim. Keluargamu sudah datang untuk menjemputmu, gadis cantik. Sekarang, ayo, kembalilah bersama mereka, ucap sosok perempuan berkebaya hitam itu kepada Saripah. Mendengar ucapan yang disampaikan oleh sosok perempuan berkebaya hitam tadi, Saripah pun langsung menggelengkan kepalanya yang mana menyatakan jika dirinya tidak mau lagi kembali ke tubuhnya bersama dengan Wak Rohim dan juga Bang Kodir. Disitulah peran penting dari Bang Kodir sebagai salah satu dari pihak keluarga Saripah yang sangat menyayanginya. Bang Kodir pun mulai merayu Sukma adik perempuannya tersebut agar mau kembali pulang bersamanya dan juga bersama Wak Rohim ke dunia nyata. Neng Ipah, ini abang nih, pulang nyok. Kasian tuh emak sama babe, dia kagak mau kalau sampai lu ngapa-ngapa. Yuk, pulang yuk, ujar Bang Kodir dengan lembut.
Setelah beberapa saat, sosok Sukma dari Saripah pun hanya membalas apa yang sudah diucapkan oleh Bang Kodir dengan menggelengkan kepalanya. Hal itu pun langsung disambut senyum oleh perempuan cantik berkebaya hitam yang menguasai tempat tersebut. Sepertinya adikmu ini tidak ingin kembali lagi ke dunia nyata. Sudahlah Kang, biarkan saja dia bersamaku di tempat ini, ujar sosok perempuan berkebaya hitam itu sambil melepaskan senyum manisnya. Enak aja, kagak bisa begitu. Biar bagaimana juga adek gua kudu pulang, kudu balik lagi, balas Bang Kodir yang merasa mulai kesal dengan kata-kata si perempuan cantik. Neng, udah ayo pulang yuk ah. Kasihan itu babe sama mak lu. Masa iya dia punya anak perempuan atu-atunya jadi PA begitu. Lagian lu kalau terus ada di sini kagak baik juga ke depannya. Lu bakalan gentayangan Neng. Terus badan lu tuh yang ada di dunia nyata jadi gila. Imbu Bang Kodir yang membuat Warohim terkejut mendengar apa yang barusan dikatakannya. Kamu ngerayunya yang baik atuh Jang. Tujuan kamu saya bawa ke sini buat bicara baik-baik agar Sukma adik kamu itu mau kembali dengan sukarela, bisik Warohim yang agak kesal dengan perkataan ngawur yang tadi disampaikan oleh Bang Kodir. Lah, saya memang bisa begitu sama adik saya, tapi saya yakin banget dah adik saya bakalan mau balik karena abang kesayangan dia cuma saya, balas Bang Kodir dengan lugas. Neng, buruan ngapa kita pulang? Lagian lu ngapain di mari? Kagak jelas juga gawean lu di mari. Mending lu balik yuk. Kan lu mau belajar ngerias penganten. Nah, ntar gua dah yang bakal nyediain sewa tarupnya. Bagaimana? Oke? Ujar Bang Kodir yang dengan ajaib membuat Sukma Saripah mulai menatap ke arah Bang Kodir dan Warohim. Nah, kayaknya berhasil nih. Udah mulai bereaksi tua. Bisik Bang Kodir kepada Warohim. Neng, ya, ntar abang anterin dah kursus rias pengantennya. Ntar abang juga bakalan mintain modal sama babe. Nah, kita sama-sama dah buka usaha sewa alat pesta sama rias pengantennya. Oke, imbu Bang Kodir lagi sambil tersenyum. Setelah Bang Kodir selesai mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja keanehan mulai terjadi. Sebuah keajaiban yang awalnya diragukan oleh Warohim pun terjadi. Tanpa menjawab apa yang telah disampaikan Bang Kodir, tiba-tiba saja Sukma Saripah mulai bergerak melayang ke arah Bang Kodir dan juga Warohim berada. Hal itu jelas membuat sosok perempuan berkebaya hitam itu merasa kecewa dan juga marah, sehingga sosok tersebut mulai menunjukkan wujud aslinya. Wajah cantik nan anggun dengan rambut disanggul itu dalam sekejap mata saja berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Rambut dari sosok makhluk yang tadi terlihat berwajah cantik itu mulai memanjang dan tubuhnya mulai membesar, warna kulitnya hitam dan berbau busuk. Aroma tak sedap pun mulai tercium oleh Bang Kodir dan Warohim serta Sukma dari Saripah. Energi hitam dengan kekuatan tinggi pun mulai terpancar dari sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan menyeramkan itu, dan yang membuat Warohim langsung siaga untuk menghalau kemungkinan serangan dari makhluk menyeramkan itu. Kami hanya ingin mengambil Sukma dari keluarga kami, Nyai. Kami tidak ingin terjadi pertempuran di sini. Kami hanya ingin pergi dengan damai, ujar Warohim yang langsung maju berdiri tepat di depan Bang Kodir dan juga Saripah. Kali ini akan aku lepaskan gadis itu, tapi tidak untuk di kemudian hari. Jika aku dapat kembali mengambil gadis itu, maka aku pastikan dia akan terus menemaniku di tempat ini. Balas sosok makhluk menyeramkan yang memiliki payudara besar serta panjang hingga menyentuh lututnya. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok makhluk menyeramkan yang biasa disebut dengan Wewe Gombel itu pergi meninggalkan Warohim, Bang Kodir serta Saripah. Makhluk menyeramkan itu terlihat masuk ke dalam rumpun bambu dan menghilang di sana, diakhiri dengan tatapan mata tajam mengisyaratkan sebuah dendam. Mengetahui jika sosok makhluk gaib penguasa tempat itu sudah pergi, Warohim pun lalu meminta kepada Bang Kodir untuk memegang erat-erat tubuh Saripah sambil membacakan doa-doa sebelumnya yang sudah diajarkan oleh Warohim.
Setelah dapat kembali ke dunia nyata, Wak Rohim pun lalu meminta Sukma Bang Kodir mengantarkan Sukma Saripah ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Wak Rohim pun lalu menutup sebuah celah di dalam tubuh Saripah yang mana ternyata menjadi penyebab dari hilangnya Saripah beberapa hari yang lalu. Setelah memastikan semuanya aman, Wak Rohim pun lalu meminta kepada Bang Kodir untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Wak Rohim masih memandang keadaan sekitar sambil terus membacakan doa-doa untuk membersihkan tempat di mana tubuh Bang Kodir dan Wak Rohim berada dari energi-energi hitam. Bersamaan dengan selesainya pengajian di rumah Nek Ijah, Wak Rohim dan Bang Kodir pun terbangun dan langsung keluar dari dalam kamar tempat mereka melakukan raga sukma. Setelah keluar dari dalam kamar itu, Bang Kodir pun segera berlari menuju kamar Saripah untuk memastikan keadaan adik kesayangannya itu. "Bang, abang punya utang ya sama Ipah," celetuk Saripah setelah ia melihat Bang Kodir membuka pintu kamar tempat adiknya berada. "Ih, kapan gue minjemnya? Main lagi aja lu, neng," balas Bang Kodir sambil memasang wajah kesal. "Loh, tadi kan abang diri yang bilang, ntar abang katanya nganterin kursus Neng. Katanya ntar abang minta modal buat bikin usaha rias pengantin sama sewaan tarupnya sekalian," balas Saripah dengan kesal. "Lah, dia inget. Lu beneran inget? Yang tadi kita alamin tadi itu di sana?" tanya Bang Kodir yang merasa sangat heran. Karena menurut Wak Rohim, Sukma pendamping Saripah yang ditahan di alam gaib itu tidak akan mengingat apapun yang terjadi di alam gaib itu. Tapi ternyata Saripah tidak sedikit pun melupakan apa yang sudah terjadi pada dirinya di alam lain. Ya, ntar gue mintain sama Babe bakal modal kursus rias pengantin lo, ucap Bang Kodir yang membuat Saripah tersenyum. "Udah, soal modal mah gampang Ipah. Yang penting Ipah sekarang sehat dulu ya," sahut Bu Jani yang sedari tadi ada di samping Saripah dengan ditemani Nek Ijah dan juga beberapa saudara lainnya. Bang Kodir yang merasa heran dengan semua ingatan dari Saripah lalu mengatakan apa yang terjadi kepada Wak Rohim. Walau sempat merasa terkejut, tapi Wak Rohim terlihat tenang dan langsung memikirkan cara agar Saripah aman dari gangguan makhluk gaib yang berwujud wewe gombel itu. Setelah acara pengajian selesai dan para tetangga serta warga daerah tempat tinggal Nek Ijah pulang ke rumah masing-masing, Wak Rohim pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Saripah. Menurut Wak Rohim, Saripah adalah seorang perempuan yang dilahirkan pada hari Selasa Kliwon yang mana juga biasa disebut sebagai iga jarang atau tulang wangi. Hal itulah yang membuat Saripah disukai makhluk-makhluk gaib yang memang sudah lama mengincarnya. Dan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Saripah pun harus melepas masa lajangnya secepat mungkin agar sosok makhluk gaib berwujud wewe gombel itu tidak lagi dapat membawa sukmanya pergi. Mendengar penjelasan dari Wak Rohim, Saripah pun merasa sangat terkejut karena pada saat itu usia Saripah baru genap 20 tahun dan belum kepikiran untuk berumah tangga. Jangankan calon suami, sekedar teman dekat ataupun pacar saja Saripah belum memilikinya. Karena memang selama ini Saripah dikenal sebagai gadis cuek yang membuat anak-anak seusianya enggan untuk mendekatinya. Selain itu, setiap ada laki-laki yang menaruh hati pada Saripah akan merasa enggan karena Bang Kodir dan dua orang kakak laki-laki Saripah dikenal sebagai pemuda yang terkesan galak di kampungnya. Nah, mending lu buru-buru kawin dah. Ngapain juga lu mikirin kursus rias pengantin segala? Kawin aja udah. Langsung nanti diriasin sama salon Yeti Bohai. Celetuk Bang Kodir yang membuat semua orang tertawa di tempat itu. Ogah, orang gue masih mau jadi prias pengantin. Lagian juga kan saya belum punya pacar bang, balas Saripah yang merasa kesal dengan godaan Bang Kodir tadi. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Saripah, Wak Rohim pun lalu meminta izin untuk berbicara empat mata dengan Pak Nawi di luar rumah. Wak Rohim yang tidak ingin jika kejadian yang serupa terulang kembali kepada Saripah mengajukan salah seorang pemuda yang sudah ia kenal. Pemuda itu juga tinggal di daerah Jakarta.
Dan Warohim mengenal pemuda itu karena pemuda itu adalah anak dari sahabatnya. Insya Allah cocok Bang Nawi. Lagian teh, si Iwan itu juga belajar ilmu kebatinan sama saya. Jadi ya sedikit banyak Iwan bisa tahu kalau nantinya ada sosok makhluk gaib yang akan mengganggu Neng Ipah, ujar Warohim sambil menghembuskan asap tebal rokok kreteknya. Saya mau ikut aja dah. Kalau Saripah mau ya saya pasti kasih restu, balas Pak Nawi dengan bijak. Ya sudah, nanti kalau Bang Nawi sudah di Jakarta, biar Iwan main ke rumah abang ya. Nanti biar saya yang bicara sama Iwan, balas Warohim disambut senyum dan anggukan kepala oleh Panawi. 3 hari berlalu dari kejadian yang sempat mengancam keselamatan Saripah. Panawi dan Bujani pun akhirnya sepakat untuk kembali ke Jakarta. Saripah yang benar-benar sudah kembali pulih dan juga sudah sehat, serta tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya masih dalam pengaruh hal-hal gaib, membuat Pak Nawi memutuskan untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasanya di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Pak Nawi yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi pun kembali melakukan pekerjaan seperti biasa. Begitu juga dengan Bang Kodir yang masih bekerja serabutan. Dia pun kembali mencari orderan melalui orang-orang yang ingin membeli rumah ataupun ingin membeli tanah. Sedangkan Saripah, ia hanya di rumah membantu pekerjaan rumah tangga Bujani. Tapi hal yang tidak pernah disangka oleh Saripah pun kembali terjadi dalam kehidupannya yang membuatnya merasa sangat tertekan kala itu. Malam itu, sekitar pukul 8 malam, Saripah yang sedang asyik menonton acara televisi yang ada di keluarga pun tiba-tiba dikejutkan oleh sekelebatan bayangan berwarna putih yang meninggalkan bau harum melati. Pandangan mata Saripah yang awalnya fokus melihat layar kaca televisi yang ada di hadapannya seolah dipaksa untuk melihat ke arah samping tempat di mana ada sosok makhluk gaib bergaun putih dengan rambut panjang lurus sedang duduk bersimpuh di samping Saripah. Bersamaan dengan itu, ruangan tempat Saripah berada pun perlahan-lahan berubah menjadi tempat asing yang terlihat sunggup dan juga menyeramkan. Kamu ini memiliki kemampuan luar biasa yang jarang sekali dimiliki orang-orang, ujar sosok wanita bergaun putih sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Saya mah kagak punya apa-apa. Saya cuma pengen hidup normal. Saya juga kagak pengen hidup di antara dua dunia kayak gini, balas Saripah yang merasa kebingungan dengan tempatnya berada saat itu. Ruang keluarga yang menjadi tempat favoritnya itu tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah tempat asing yang bahkan tidak pernah ada di dalam bayangannya. Saripah yang tahu jika saat itu dirinya kembali menyeberang ke alam gaib pun mencoba menenangkan dirinya dengan cara memejamkan kedua matanya. Tapi aneh, walaupun matanya terpejam dengan rapat, Saripah malah dapat dengan jelas melihat ke sekitaran tempatnya berada. Ini adalah bagian dari takdir kehidupanmu. Mau tidak mau, kau harus bisa menerimanya, ujar sosok wanita bergaun putih yang tiba-tiba saja menyentuh lembut punggung Saripah. Sebenarnya, waktu itu, akulah yang sudah membawa kamu masuk ke dalam alam gaib. Tapi karena ada sosok Ratu Wewe Gombel yang juga ternyata menginginkanmu, ya aku terpaksa pergi meninggalkanmu. Karena sosok Ratu Wewe Gombel itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi, ibu sosok perempuan bergaun putih. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh sosok yang ada di sebelahnya itu, Saripah pun merasa marah karena Saripah menganggap bahwa lantaran makhluk gaib itulah yang sudah membuatnya dapat berada di alam lain dan dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib di sekitarnya. Sialan lu ya, jadi lu yang udah ngubah kehidupan gua. Emang lu ada masalah apa sih sama gua? Sampai-sampai lu tega ngelakuin hal ini sama gua, ujar Saripah sambil menangis karena merasa hidupnya telah dihancurkan oleh sosok makhluk gaib yang dengan sengaja membuka mata batinnya hingga Saripah dapat dengan mudah masuk ke alam gaib serta dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang sama sekali tidak diinginkannya. Ya, awalnya aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk mengungkapkan misteri kematianku. Tapi sepertinya semua itu tidak mudah. Walaupun kau termasuk
orang yang istimewa, balas sosok bergaun putih itu. Udah, mendingan sekarang lu pergi. Jangan ganggu lagi kehidupan gua, ujar Saripah yang merasa sangat kesal dengan sosok makhluk gaib bergaun putih. Setelah keadaan dirasa berubah, Saripah pun mulai membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika kini di sekelilingnya telah dipenuhi keluarganya yang hanya mampu terdiam memandangi Saripah yang sedang menangis. Lu baik-baik aja kan, Neng? Tanya Bu Jani yang langsung memeluk anak perempuan satu-satunya itu. Ipa takut, Mak. Ipa bingung, balas Saripah sambil terus menangis. Udah lu tenang aja ngapa? Kan udah di sini. Ada kita semua rame di mari, saut Bang Kodir yang juga tengah berada di rumahnya bersama dengan Bang Cecep dan Bang Lawi serta Panawi. Tapi Ipa kagak mau lagi, Bang, ngelihat makhluk-makhluk gaib yang aneh-aneh. Apalagi tiba-tiba Ipa bisa pindah ke tempat yang belum pernah Ipa datengin, saut Saripah menjelaskan. Ya, berarti lu kudu nikah muda. Celetuk Bang Kodir yang membuat saudara-saudaranya yang lain bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Kodir. Maksud lu bagaimana sih? Masa iya kita berdua mau dilangkain? Balas Bang Lawi yang merasa bingung dengan perkataan saudaranya itu. Jadi, waktu di Garut kemarin, Wak Rohim yang udah ngebantu Saripah kembali sehat itu ngomong kalau Saripah kudu nikah biar dia bisa terlepas dari sosok makhluk gaib yang masih ngincer terus. Seru Panawi menjelaskan ke anak-anaknya yang pada hari itu berkumpul di rumah. Setelah Bang Kodir dan Panawi menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Saripah, akhirnya Bang Cecep maupun Bang Lawi dapat mengerti betapa mengerikan apa yang telah menimpa adik perempuan mereka pada saat itu. Walaupun Bang Cecep sendiri masih penasaran penyebab utama dari apa yang sedang dihadapi Saripah. Tadi barusan ada sosok makhluk gaib yang nemuin Ipa. Dia bilang kalau sebenarnya dia itu yang udah ngebawa Ipa ke alam lain kemarin, dengan tujuan dia mau minta bantuan sama Ipa buat ngungkap misteri kematiannya dulu, ujar Saripah yang membuat Pak Nawi, Bu Jani, Bang Cecep, Bang Lawi dan juga Bang Kodir terkejut. Lah, emangnya lu bisa apaan sih, Neng? Sampai ada makhluk gaib minta tolong sama lu. Nah, kita kan sama-sama tahu lu aja masak belum bisa, masak Indomie aja lodoh. Selalu Bang Kodir yang membuat semua orang tersenyum geli mendengarnya. Ya kata dia, Ipa punya kemampuan khusus, kemampuan yang jarang dimiliki sama orang-orang. Balas Saripah menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh sosok makhluk gaib perempuan bergaun putih tadi. Ya, biasanya sih kemampuan kayak yang lu punya itu datangnya dari kakek nenek buyut kita sih, Neng. Kalau emang kakek nenek buyut kita dulunya orang sakti ya pasti sih salah satu keturunannya otomatis bisa ngedapetin itu, ujar Bang Cecep yang semakin antusias dengan kejadian janggal yang sedang menimpa adik perempuannya itu. Lah, emang ada leluhur kita yang punya kemampuan ngelihat makhluk-makhluk goib? Tanya Bang Kodir penasaran. Kagak tahu dah. Engkong ini juga kagak pernah cerita. Dia cuma minta sama bapak buat sholat aja mengaji yang bener, jawab Panawi dengan tegas. Ya udah, kalau memang sudah ada jodohnya, biar Saripah segera menikah aja ya Bea, saut Bu Jani yang merasa sedih dengan keadaan anak perempuan semata wayangnya itu. Ya kita tunggu aja deh Bu kata Kang Rohim kan si Iwan mau datang ke rumah. Ya udah kita tungguin aja. Mudah-mudahan Saripah nanti cocok sama dia, balas Panawi sambil tersenyum. Sabar dulu ya Neng. Yang penting sekarang pikiran lu jangan kosong, banyakin istighfar sama sholawat. Jadi makhluk-makhluk gaib yang mau ganggu lu jadi kagak berani dah, balas Bang Kodir. Iya Bang, tapi mulai sekarang Ipa kagak mau ditinggal di rumah sendirian, ucap Saripah yang langsung disetujui oleh Panawi, Bu Jani, Bang Cecep, Bang Lawi dan juga Bang Kodir. Beberapa waktu keadaan pun kembali normal. Walau masih merasa takut, tapi Saripah mencoba membuang jauh perasaan itu. Saat itu, Saripah pun mulai lebih tekun dalam beribadah dan selalu mengisi hari-harinya dengan berzikir dan bersolawat Nabi. Tapi, sosok makhluk yang baru beberapa hari lalu mendatangi Saripah secara langsung, rupanya belum menyerah.
Sosok perempuan bergaun putih itu kembali mendatangi Saripah melalui mimpinya dan menceritakan tentang apa yang sebenarnya menjadi keinginannya saat itu. Aku tidak pernah bermaksud untuk membuka mata batinmu. Aku hanya ingin menunjukkan sebuah tempat di mana jasadku terkubur selama lebih dari 8 tahun. Tapi saat itu sosok makhluk jahat itu datang dengan berwujud perempuan berkebaya hitam lalu memintamu untuk tidak bergerak sama sekali. Dan di saat itulah aku berbisik padamu untuk segera berlari menuju arah cahaya putih yang ada di depan tempatmu berada. Sosok perempuan muda seusia Saripah yang tidak lain adalah sosok makhluk gaib bergaun putih. Emangnya kakak ini matinya gimana sih? Kok belum bisa tenang di alam sana? Tanya Saripah yang sepertinya sudah tahu dengan maksud dari sosok makhluk gaib tersebut. Aku mati karena dibunuh oleh seseorang yang sudah dibayar oleh istri dari orang yang sangat aku sayangi. Lalu orang itu menguburkan jasadku tepat di belakang rumahku. Balas sosok perempuan cantik tersebut. Apa gak ada orang yang tahu tentang kematian itu? Apa kagak ada yang curiga sama kematian kakak serta tempat jasad kakak dikuburkan? Tanya Saripah mencoba menerka-nerka kejadian yang dialami oleh sosok gaib itu. Saat itu aku hanya tinggal bersama nenekku. Dan saat itu aku baru saja kembali dari kota karena memang sudah cukup lama aku bekerja di kota. Jawab sosok perempuan yang rupanya mati penasaran itu. Dan suatu ketika sebelum aku pulang ke rumah nenekku, aku menemui kekasihku itu. Tapi sial, istri dari kekasihku itu mengetahui jika aku sedang bertemu dengannya. Dengan tatapan penuh marah, istri dari kekasihku itu lalu pergi meninggalkan aku dan kekasihku. Awalnya aku mengira tidak akan terjadi apa-apa, tapi rupanya istri dari kekasihku itu memiliki rasa dendam. Hingga akhirnya dia meminta seseorang yang tinggal satu desa denganku untuk membunuhku. Ujar sosok hantu perempuan itu menjelaskan. Dan malam itu, setelah membunuhku, orang itu langsung menyeret jasadku ke arah belakang rumah nenekku. Karena memang daerah tempat tinggal nenekku itu sangat sepi, maka tidaklah sulit untuk orang itu melakukan aksinya. Ujar sosok hantu perempuan itu lagi. Setelah mendengarkan kisah tragis yang diceritakan oleh sosok hantu perempuan tadi, Saripah pun terbangun dari tidurnya. Jam dinding masih menunjukkan tepat pukul 1 malam, membuat Saripah kembali tertidur karena ia memang masih merasa sangat mengantuk. Saripah yang menganggap jika mimpinya tadi hanyalah bunga tidur pun akhirnya kembali terlelap dalam tidurnya, hingga akhirnya Saripah pun masuk ke alam gaib dan tiba-tiba saja ia berada di sebuah pedesaan yang sangat asri. Maafkan aku ya, aku terpaksa kembali membawa sukmamu ke masa laluku. Dan seperti apa yang aku ceritakan tadi tidak membuatmu mengerti betapa kejamnya perlakuan orang yang telah membunuhku itu, ujar sosok perempuan cantik berambut lurus yang berdiri di hadapan Saripah. Perkenalkan, namaku Rohimah, aku biasa dipanggil Imah. Imbus sosok perempuan cantik itu yang langsung meraih tangan kanan dari Saripah. Karena merasa tidak enak hati dengan keramahan sosok makhluk gaib itu, Saripah pun lalu menjawab apa yang telah dikatakan sosok hantu Imah tadi. Ya udah dong kak, sekarang apa yang Ipa bisa bantu untuk kakak saat ini? Ujar Saripah dengan tenang. Ayo ikut bersamaku, balas sosok Imah sambil memegang erat tangan Saripah. Kala itu Saripah pun lalu dibawa ke sebuah rumah kecil yang sebagian dindingnya masih terbuat dari bilik bambu. Di sana Saripah yang tangannya masih digenggam erat oleh sosok Imah pun melihat apa yang sedang terjadi malam itu. Sekitar pukul 9 malam, di mana kondisi di desa tempat tinggal Imah sudah terasa sangat sepi, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Imah yang pada awal tidak ingin membuka pintu rumahnya tersebut, tiba-tiba saja dibuat terkejut ketika suara pelan ketukan pintu rumahnya kini terdengar semakin kencang. Mau tidak mau, Imah pun dengan terpaksa membuka pintu rumahnya dan langsung mendapatkan pukulan keras di wajahnya. Seseorang yang wajahnya tertutup kain hitam itu lalu mencekik leher Imah yang dengan cepat membuat Imah kehilangan kesadarannya.
Tubuh Ima pun lalu diseret ke arah belakang rumahnya, yang mana di sana sudah terdapat dua orang yang sedang menggali tanah untuk nantinya dijadikan tempat menguburkan jasad Ima. Rasa sedih dan tangisan pun mulai membasahi pipi Saripah yang dengan jelas menyaksikan kejadian tragis malam itu. Setelah lubang untuk menguburkan Rohimah selesai dibuat, jasad Rohimah pun langsung dimasukkan ke dalam lubang tersebut bersama dengan barang-barang milik Rohimah lainnya. Tas tempat pakaiannya yang biasa ia gunakan ke kota pun ikut dikuburkan ke dalam lubang itu. Hingga kematian Rohimah pun tidak ada yang pernah mengetahuinya. Nenek Rohimah yang merasa kehilangan cucu kesayangannya itu pun merasa sedih karena ia merasa ditinggalkan begitu saja oleh cucunya. Nenek itu mengira jika Rohimah kembali ke kota tanpa berpamitan lagi padanya. Setelah beberapa bulan kematian Rohimah, neneknya pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di rumah kecilnya tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan setelah kematian nenek Rohimah, rumah itu pun langsung dirubuhkan karena mulai sering terlihat menyeramkan dan sering juga terdengar suara tangis pilu perempuan dan juga penampakan-penampakan sosok makhluk gaib di sekitaran rumah tersebut. Sebelumnya, aku minta maaf ya jika mungkin aku telah merubah kehidupanmu dan membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin kau datang ke desaku lalu menggali lagi tempat jasadku dikuburkan agar aku bisa tenang lagi di alam sana, ujar sosok hantu Ima yang membuat Saripah menangis terseduh-seduh. Baik kak, nanti Ipa akan bantu ngungkapin kematian kakak. Nanti Ipa bakalan minta bantuan dari kakak lelaki Ipa. Sekarang yuk anterin Ipa pulang, balas Saripah sambil mengusap air mata yang membasahi kedua pipinya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, Saripah pun kembali bangun dari tidurnya yang saat itu tepat dengan berkumandangnya azan subuh. Saripah yang mulai mengetahui duduk permasalahan yang dihadapi sosok Roma itu, lalu mulai menceritakannya kepada Bang Kodir dan meminta Bang Kodir untuk membantunya. Bersamaan dengan itu, sosok lelaki yang akan dikenalkan Wak Rohim pun mendatangi rumah Panawi dan memperkenalkan diri dengan nama Irwansyah. Semua di luar dugaan Saripah saat itu. Hanya dalam pandangan pertama, Saripah pun sudah merasa jatuh hati kepada sosok pemuda yang bernama Irwansyah. Dan setelah semakin dekat dengan sosok pemuda yang telah dia cintainya itu, Saripah pun mulai menceritakan tentang semua sosok Rohimah yang sudah memintanya untuk mengungkapkan misteri kematiannya. Ini bukan masalah kecil atuh Neng. Kita juga harus minta bantuan ke orang yang lebih paham akan hal-hal gaib. Ingat Neng, setan itu dapat menyesatkan manusia dengan 1000 cara, ujar Irwansyah yang akrab disapa Bang Iwan. Tapi Ipa udah janji Bang, Ipa udah janji mau ngebantu sosok Imah supaya dimakamkan dengan layak, balas Saripah dengan tegas. Iya, nanti kita bantu sosok makhluk gaib itu. Tapi kita nggak boleh gegabah Neng, karena ini menyangkut sebuah kasus pembunuhan, balas Bang Iwan kembali menjelaskan. Seiring kedekatan Saripah dan juga Bang Iwan, sosok Imah pun semakin jarang menemui Saripah hingga akhirnya 1 minggu sebelum acara pernikahan Saripah dengan Bang Iwan, sosok hantu Imah kembali mendatangi Saripah lalu menagih janjinya untuk dapat mengungkapkan kasus kematiannya tersebut. Dan setelah merundingkan permasalahan itu, akhirnya Bang Iwan dan juga Bang Kodir bersedia membantu Saripah untuk menguak misteri kematian Rohimah. Saripah, Bang Iwan, dan juga Bang Kodir pun kembali meminta bantuan kepada Warohim untuk mengungkap kasus tersebut. Karena ternyata sosok Rohimah sendiri dulu memang tinggal di sebuah desa yang bersebelahan dengan desa tempat Neija tinggal. Selesai. Wow, luar biasa. Mas Untung Prasetyo selalu menyajikan kisah yang luar biasa, unik dan asik banget alurnya. Dan di sini ini adalah kisah mundur ya, kisah mundur dari keluarga Bu Saripah ya. Jadi yang mana pada nantinya keluarga dari Bu Saripah, Bang Kodir dan kakak-kakaknya, dia berempat ini akan menjadi keluarga penolong lah buat warga sekitar.
yang mana mereka bisa berinteraksi dengan makhluk gaib dan bisa menolong sesama. Luar biasa sekali. Dan Bang Untung sekali lagi kisahnya keren banget, ditunggu lagi pasti kelanjutannya. Dan sekali lagi ini by the request ya, jadi berdasarkan permintaan teman-teman semoga merasa terhibur. Jadi di ILO Extreme ini tokohnya yaitu adalah keluarga Bu Saripah dan juga Bang Pian. Jadi memang akan kita up di sini terus tentang mereka, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Dan banyak sekali hikmah ya bisa kita ambil dalam kisah barusan. Di sini sedikit bedah kisah bahwa Bu Saripah ini memang tapi kalau menurut saya ya, jadi memang sudah memiliki bakat dari dulunya, tapi memang mungkin beliau belum sadar karena memang seperti yang dikatakan oleh salah satu kakaknya bahwa bisa saja kalau memang kakek buyut mereka sudah memiliki ilmu, mereka akan menurunkan walaupun tanpa diminta ya. Dan di sini mungkin Bu Saripah maupun Bang Kodir ya yang terpilih, dan tapi memang selama ini belum sadar. Nah, ketika sadar ternyata dia bisa melihat dengan cara dia sempat diculik oleh Wewe Gombel. Intinya overall kisahnya keren banget. Dan sekali lagi di sini mungkin buat teman-teman banyak ya di rumah, teman-teman yang mungkin bisa melihat kehadiran mereka, dan percaya aja bahwa itu bukan suatu bentuk sialan ataupun suatu bentuk daripada penyakit atau apapun. Anggap, dan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan berdamailah dengan keadaan itu sehingga nantinya kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari apa yang sudah terjadi, dari apa yang dipunya ya. Jadi menurut saya sih lebih ke situ, meyakini hati bahwa itu adalah anugerah, dan dengan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk dan menghasilkan kebaikan untuk orang-orang di sekitar. Jadi mungkin itu aja sih ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya di-share link video ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudara yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pribadi di sini bisa pribadi diri sendiri, bisa pribadi keluarga atau teman-teman sekitar. Silakan apabila mungkin berkenan bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara juga boleh. Senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, kami harap mohon bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.